Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Revenant. Film yang dirilis tahun 2015 dan berlatar tahun 1820-an ini adalah film yang berkisah tentang seorang pria bernama Hugh Glass yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang tergabung dalam sebuah ekspedisi tim pedagang bulu hewan yang nyaris mati berkali-kali dan terus berjuang untuk hidup agar bisa membalaskan dendam kematian anaknya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita filmnya. Di scene awal film diperlihatkan sebuah kenangan masa lalu Hugh Glass yang sedang menikmati kebersamaan dengan anak dan juga istrinya yang adalah wanita Indian dari suku Pawnee. Lalu kenangan tersebut dilanjutkan dengan gambaran kehancuran di mana rumah mereka terbakar dan terlihat Glass sedang memangku anaknya yang sedang terluka. Scene selanjutnya, Glass yang saat ini merupakan seorang penunjuk arah dari kawanan pemburu bulu hewan terlihat sedang berburu bersama dengan dua orang pemuda, yaitu Bridger dan anaknya yang bernama Hawk. Di tempat lain, Fitzgerald yang diperankan oleh Tom Hardy sedang memberi instruksi kepada semua anggotanya. Dan ke semua pemburu bulu hewan ini termasuk Hugh Glass sendiri telah disewa dan dipekerjakan oleh seseorang bernama Kapten Andrew Harry. Ini orangnya. Bridger yang tadi menemani Glass dan Hawk berburu datang ke teman berburu lainnya untuk meminta bantuan agar mengangkat hasil buruannya. Namun tiba-tiba saja mereka diserang secara membabi buta oleh suku Arikara atau suku Ri. Glass yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke sana dan terjadi peperangan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan mereka harus mundur dan menuju ke kapal. Setelah para anggota tim ekspedisi kabur, para suku Indian kemudian mengambil semua bulu hewan yang tersisa yang tidak sempat dibawa oleh kru dari Kapten Andrew Harry. Dan ternyata, suku Ri menyerang secara membabi buta kepada semua orang kulit putih karena anak kepala suku mereka telah diculik oleh orang kulit putih. Sementara itu di kapal, kembali ada anggota tim yang meninggal dan mereka masih tetap berjaga-jaga karena khawatir akan kembali diserang oleh suku Ri. Kapten Harry lalu meminta pendapat dari Glass tentang rute yang akan mereka lewati. Glass menyarankan agar meninggalkan kapal dan berjalan melalui daratan karena daerah sungai sudah dikuasai oleh suku Ri dan Glass khawatir mereka akan menjadi sasaran empuk jika mereka tetap berada di jalur sungai. Fitz sempat menolak rencana tersebut karena mereka akan menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang. Namun sang kapten memerintahkan agar mengikuti saran dari Glass. Di daratan mereka harus menyimpan dan menyembunyikan bulu yang mereka bawa karena tentunya akan sangat sulit menempuh perjalanan yang masih panjang dengan membawa banyak barang. Fitz yang masih emosi karena tidak diperbolehkan membawa bulu kemudian melampiaskan kekesalannya dengan memprovokasi Glass. Hawk sempat terpancing namun Glass mencegah anaknya. Malamnya, dua orang dari anggota mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menggunakan kapal tanpa takut akan diserang oleh suku Ri. Dan keesokan harinya, kapal tersebut diserang oleh suku Ri, sesuai dengan prediksi Glass. Sementara itu Glass dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat semuanya sedang istirahat, Glass keluar untuk melihat-lihat dan mengawasi daerah sekitar dan ada motor lewat. Lanjut, Glass yang saat ini berada di luar tidak menyadari jika di dekatnya ada induk beruang yang lalu menyerangnya. Dalam sisa-sisa napasnya, Glass berhasil membunuh beruang tersebut. Glass selalu ditemukan oleh rekan-rekan satu timnya dalam kondisi sekarat dan tertimpa mayat beruang. Kapten Harry yang melihat luka Glass yang cukup parah kemudian menjahitnya.
Sementara itu di tempat lain, Sukuri datang menemui orang-orang Perancis untuk menukarkan bulu yang mereka rampas dan akan ditukarkan dengan kuda yang nantinya akan digunakan untuk mencari putrinya yang sudah diculik. Sekalipun sempat bersih tegang, namun akhirnya mereka kemudian sepakat. Sementara itu, Kapten Hari dan anggotanya sedang beristirahat dan akan bersiap-siap melanjutkan perjalanan mereka besok subuh. Dalam perjalanan, Glass harus ditandu karena kondisinya yang sangat parah. Dan ketika mereka akan naik ke atas gunung, terlihat para anggota tim kelelahan dan tidak sanggup lagi jika harus membawa Glass. Kondisi Glass juga semakin kritis. Kapten Hari yang sudah putus asa berniat untuk mengakhiri hidup Glass agar tidak menjadi beban. Namun sang kapten tidak tega dan mengingat jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Glass. Dia lalu memutuskan untuk meninggalkan dua anggota tim untuk menemani Glass menyongsong sakaratul maut. Bridger dan Hawk bersedia melakukan tugas tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pitts yang mendengar bahwa hadiahnya sangat banyak, kemudian bergabung dengan Bridger dan Hawk. Dan saat akan berpisah, Kapten Hari kembali mengingatkan Fitzgerald agar merawat Glass sampai meninggal dan menguburkannya dengan layak. Scene berikutnya, kelompok yang membawa Glass sekarang sedang beristirahat, sementara Glass yang terbaring lemah tak berdaya sedang ditemani anaknya yang terus memberikan semangat pada ayahnya agar tetap bertahan hidup. Dan Glass kembali mengingat masa lalunya saat istrinya meninggal. Keesokan paginya, Pitts sudah menyiapkan kuburan untuk Glass. Hawk dan Bridger keluar untuk mencari makanan. Pitts yang sudah tidak tahan dan ingin segera pulang lalu meminta izin pada Glass untuk membunuhnya dengan memberikan tanda berupa kedipan jika Glass setuju. Glass yang mungkin juga sudah pasrah dengan kondisinya lalu memberikan tanda kepada Pitts agar segera membunuhnya. Namun saat Glass sudah hampir mati, tiba-tiba Hawk datang dan menghajar Pitts. Pitts yang ingin menjelaskan kejadian sebenarnya tidak diberikan kesempatan oleh Hawk. Dan Hawk justru berteriak dan meminta tolong memanggil Jim Bridger. Pitts kemudian membuat bocah itu berhenti berteriak dengan membunuhnya. Glass hanya bisa mengerang, marah dan ingin berteriak melihat anaknya dibunuh. Setelah itu, beberapa saat kemudian Bridger datang. Bridger lalu memeriksa kondisi Glass dan mencari Hawk. Bridger tidak mengetahui jika Hawk sudah dibunuh oleh Pitts. Keesokan paginya, Bridger dibangunkan tiba-tiba oleh Pitts karena dia melihat ada Sukuri yang akan datang ke tempat mereka. Pitts juga mengatakan bahwa kemungkinan Hawk sudah dibunuh oleh mereka, padahal sebenarnya Hawk sudah dibunuh oleh Pitts. Bridger lalu menanyakan tentang Glass. Pitts kemudian menarik paksa Glass selalu akan menguburnya hidup-hidup. Dalam kondisi ketakutan, Bridger hanya bisa menitipkan tabung berisi air minum dan meminta maaf karena harus meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Di tempat lain, kelompok Hari sudah mulai dekat dengan tujuannya dengan mengikuti rute yang sudah ditunjukkan oleh Glass sebelumnya. Keesokan harinya, Glass bangkit dari kubur. Dia sepertinya sudah mulai sedikit pulih dan sudah bisa menggerakkan badannya. Dengan sedikit kekuatan yang dia miliki, dia menuju ke mayat anaknya. Lalu, di tempat lain, Bridger mulai curiga dengan Pitts yang menurutnya sudah berbohong tentang kedatangan Sukuri. Dia juga menanyakan tentang Pitts yang hanya sendiri di sana saat dia datang tanpa ditemani oleh Hawk. Bridger yang menginterogasi Pitts justru berbalik akan ditembak oleh Pitts. Namun senapannya yang tidak diisi bubuk mesiu akhirnya menyelamatkannya. Kembali ke tempat Glass, semangat hidup Glass kini mulai bangkit. Dia akhirnya berusaha bertahan hidup. Dan beberapa saat setelah Glass meninggalkan tempat tersebut, Sukuri datang. Scene berikutnya, Glass kini sudah berada di pinggir sungai dan mencoba untuk mengobati lukanya sendiri. Dan setelah itu, Glass pun beristirahat di sana. Di tempat terpisah, Kapten Hari dan juga Fitzgerald terus melanjutkan perjalanannya. Lanjut,
Glass kini mulai mampu berjalan dengan menggunakan tongkat. Dia kembali melanjutkan perjuangan bertahan hidupnya, namun tiba-tiba saja Sukuri datang dan akhirnya Glass nekat untuk melarikan diri melalui sungai. Glass akhirnya selamat dan berhasil menuju ke tepi sungai. Sementara itu, Pitts dan Badger tiba di suatu pemukiman salah satu suku Indian yang sepertinya baru saja diserang dan banyak terdapat mayat berserakan. Dan mereka kemudian mengambil kuda yang mereka temukan di sana untuk melanjutkan perjalanannya. Scene berikutnya, Glass kembali memulai perjalanannya. Dia masih sering bermimpi tentang masa lalunya, dan dalam perjalanannya, dia melihat seseorang dari suku Pawnee, kita sebut saja namanya Bobby, yang sedang berburu, dan Glass meminta sedikit hasil buruannya untuk dimakan. Pagi harinya, Bobby melihat tubuh Glass yang dipenuhi dengan luka, dan Glass pun menceritakan bahwa dia telah diserang oleh beruang. Kemudian teman-temannya meninggalkannya untuk mati dan juga anaknya dibunuh. Lalu saat Bobby akan pergi, dia mengajak Glass untuk ikut bersamanya. Saat berada di pinggir sungai, Bobby kembali melihat luka Glass yang sudah membusuk dan harus segera diobati, karena jika tidak, Glass bisa saja mati. Di tempat lain, Pitts, Gerald, dan Badger sudah tiba di benteng dan lalu menemui Kapten Hari. Pitts menceritakan tentang kondisi terakhir dari Glass dan Hawk yang menghilang, dan semua yang dikatakan oleh Pitts adalah karangannya saja, dan Badger terlihat tidak begitu senang karena dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sementara itu di tempat Bobby dan Glass, saat badai salju datang, Bobby mulai menyiapkan peralatan medisnya untuk mengobati luka Glass dan membuatkan sebuah tempat perlindungan dari badai salju agar proses penyembuhan lukanya bisa lebih cepat. Keesokan harinya saat pagi cerah dan badai telah berlalu, Glass terbangun dari kuburan pengobatannya. Dia mencari Bobby, yang mana Bobby kini sudah tewas digantung oleh kawanan orang Prancis. Lalu tak jauh dari mayat Bobby, dia melihat sekumpulan orang-orang Prancis yang sedang istirahat. Glass yang awalnya hanya ingin mengambil kuda bintik milik Bobby kemudian melihat seorang wanita Indian yang diseret dan dipaksa untuk melakukan adegan mesum oleh satu orang dari kawanan orang-orang Prancis tersebut. Kita sebut saja namanya Agus, dan ternyata wanita itu adalah putri dari kepala suku Ri yang telah diculik, yang sampai sekarang membuat suku Ri terus membabi buta membunuh orang-orang kulit putih. Glass lalu mengendap-endap mendekati mereka berdua. Tiba di sana, Glass langsung menghentikan tindakan asusila yang wajib sensor dengan menodongkan senjata kepada Agus dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Glass lalu menyuruh si putri untuk mengambil pisaunya Agus untuk menggantikannya menahan Agus. Glass kembali ke tempat kuda bintik diikat dan melepas ikatannya. Namun suara bising yang dibuat oleh Glass membuat teman Agus curiga. Glass yang akan segera kabur kemudian mengajak si putri untuk ikut bersamanya, namun malah kabur ke arah yang berlawanan setelah membunuh si Agus. Dan Glass pun kabur setelah sempat menembak beberapa orang di sana. Di tempat Kapten Hari, Fitzgerald sempat menanyakan tentang upah hasil buruannya, yang sekalipun dia tahu bahwa bulu tersebut masih tersimpan di luar. Kembali ke hutan, si putri kini sudah aman dan tidak dikejar oleh orang-orang Prancis tadi. Glass yang sedang istirahat harus terbangun karena diserang oleh suku Ri yang belum menemukan anaknya. Padahal, tadi si putri sudah diselamatkan oleh Glass. Dan akhirnya Glass pun kabur dan terjatuh di jurang. Namun dia selamat karena nyangkut di pohon. Saat badai salju kembali datang, Glass membelah perut kuda dan mengeluarkan semua isinya. Lalu Glass masuk ke dalamnya. Dengan memanfaatkan panas dari lemak kuda, dia menghindarkan dirinya dari hipotermia, dan akhirnya dia pun selamat dari kematian untuk kesekian kalinya. Setelah badai pergi, Glass kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke benteng mencari Fitzgerald yang sudah membunuh anaknya. Scene berikutnya, di benteng, ada orang kulit putih datang meminta bantuan. Dia meminta bantuan
karena kedinginan dan kelaparan. Kita sebut saja namanya Agil. Saat menjelaskan kondisi yang dialaminya, Bedger melihat tabung minuman yang dulu ia letakkan di atas gelas. Menurut Agil, barang tersebut adalah milik orang yang pernah membunuh temannya bernama Agus. Lalu Bedger memperkirakan bahwa itu adalah perbuatan Huck. Pitts yang tahu kalau Huck sudah mati, ikut mengiyakan perkataan Bedger. Kapten Harry lalu menanyakan lokasi saat melihat orang yang membawa tabung air tersebut. Dan setelah tahu perkiraan lokasinya, Kapten Harry kemudian memimpin pencarian untuk memastikan siapa orang tersebut. Dalam gelap malam, para tim pencari berteriak memanggil nama Huck. Namun yang tak terduga, ternyata orang yang muncul di hadapan mereka adalah Glass, manusia yang selamat berkali-kali dari kematian. Saat didekati oleh Kapten Harry, Glass yang belum sempat mengatakan tentang Pitts langsung dibawa oleh orang-orang Kapten Harry dan lalu menahan Bridger karena Bridger dan Pitts telah berbohong tentang kematian Glass. Lanjut, Kapten Harry kembali ke benteng untuk mencari Fitzgerald, namun ternyata Pitts sudah kabur dengan membawa semua uang Kapten Harry. Dalam keadaan emosi, Kapten Harry lalu akan menembak mati Bridger karena telah berani membohonginya. Namun tidak jadi, dan akhirnya dia hanya memasukkannya ke dalam penjara. Glass yang sementara dicek lukanya lalu didatangi oleh Kapten Harry. Glass juga tahu kalau Fitzgerald sudah kabur, lalu mengatakan bahwa memang betul tentang semua yang dikatakan oleh Bedger. Dia hanya mengikuti perintah dari Pitts yang sudah membohonginya. Dan memang Bedger tidak melihat kejadian saat Huck dibunuh oleh Pitts. Glass kemudian berencana untuk memburu Pitts dengan meminta kuda dan senapan pada Harry. Namun Harry mengatakan bahwa sebaiknya Glass beristirahat dan dia sendiri yang akan mencari Pitts. Glass selalu berkata bahwa akan sulit menemukan Pitts tanpa dirinya. Dan esok paginya, mereka berdua kemudian pergi mencari Pitts dengan mengikuti jejaknya. Glass yang punya analisa yang sangat bagus dan pengalaman berburu yang dia miliki bisa mengetahui jejak mana yang harus diikuti untuk menemukan Pitts. Mereka kemudian beristirahat pada malam hari dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Glass mencium adanya asap dan itu sudah sangat dekat dan tidak jauh dari tempat mereka. Mereka pun lalu berpencar dan Kapten Harry akhirnya bertemu dengan Fitzgerald yang mencegatnya lebih dulu. Kapten Harry yang berniat akan menangkap Pitts justru harus tewas di tangan Pitts. Mendengar suara tembakan, Glass lalu menuju ke sana dan menemukan Kapten Harry sudah tidak bernyawa. Glass melihat tanda keberadaan Pitts, lalu kemudian mengejarnya. Sebelum mengikuti jejaknya, Glass punya ide dan membuat sesuatu. Dan ketika Glass mengikuti jejak Fitzgerald dan membawa mayat Kapten Harry, tiba-tiba Pitts menembak dari jauh. Glass pun terjatuh dan saat Pitts mendekati dan memeriksa mayatnya, ternyata itu bukan Glass. Glass sudah menukar bajunya dan juga menggunakan batang kayu untuk membuat mayat Harry bisa duduk di atas kuda. Glass akhirnya punya kesempatan untuk menembak Pitts yang lengah. Pitts terkena tembakan dan berlari masuk menuju ke dalam hutan. Pitts yang bersembunyi di balik pohon sempat menembak Glass, namun tembakannya meleset. Dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga sampai di tepi sungai. Di sini, Pitts yang sudah tidak bisa kabur lagi akan melawan Glass. Dan saat akan bertarung, Pitts yang sempat menjelaskan kejadian awal saat akan membunuh Huck justru memprovokasinya dan akhirnya menyebabkan ledakan kemarahan dari Glass. Dan pertarungan sengit dua pria kuat pun berlangsung. Dalam posisi sudah menang, Glass melihat suku Ri berada di seberang sungai, lalu menghanyutkan tubuh Pitts, dan kepala suku lalu membunuh Pitts. Kepala suku Ri dan rombongannya kemudian melewati Glass, dan ternyata di belakangnya ada si putri, dan film pun tamat. Salah satu alasan kenapa film ini bisa sukses selain dari alur ceritanya yang memang keren, adalah karena Tom Hardy berhasil memerankan karakter dari Fitzgerald secara sempurna. Fakta yang menarik dari film ini adalah, film ini diangkat dari kisah nyata tokoh utamanya yaitu Hugh Glass, yang terkenal karena berhasil selamat setelah diserang oleh beruang. Film ini juga yang akhirnya membuat Leonardo DiCaprio untuk pertama kalinya
menerima Piala Oscar sebagai aktor terbaik di tahun 2016. Demikian alur cerita film kali ini, dan saya tetap menyarankan untuk menonton filmnya secara utuh untuk mendapatkan ketegangan yang sesungguhnya dari film ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Jika suka, klik like, dan jika tidak suka, jangan di dislike ya, karena channel ini masih baru. Terima kasih, dan see ya!